Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gelombang kritik terus mengalir deras dari kalangan kampus. Kali ini IPB dan UPI Bandung mendesak Presiden Joko Widodo menegakkan demokrasi bermartabat untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Terlibat geng motor, puluhan remaja terjaring razia petugas gabungan di Kota Banjar. Komplotan perampok bermobil babak belur dihajar warga di Kota Bogor. Komplotan ini menabrak kendaraan bahkan balita saat kabur usai merampok rumah warga. Sementara itu, kampanye Pilpres terus diintensifkan. Ribuan relawan Prabowo Gibran di Kabupaten Cianjur bertekad memberikan kemenangan signifikan bagi Prabowo Gibran. Deklarasi untuk kemenangan Prabowo Gibran dilakukan oleh 4 ribuan relawan Prabowo Gibran. Deklarasi dipimpin petahana anggota DPR yang juga maju sebagai caleg dari Partai Gerindra, yang juga tim kemenangan nasional Prabowo Gibran. Target kita mengharapkan bisa mencapai seperti pemilu 2019, yaitu di atas 60%. Itu harapan perjuangan. Untuk di Cianjur atau untuk Indonesia? Di Jawa Barat di atas 60% dan di Cianjur 63% pada hasil pemilu 2019. Yang pertama, mereka menghendaki adanya lapangan pekerjaan karena angka pengangguran terus mengalami peningkatan dan angka kemiskinan juga terus mengalami peningkatan. Di Cirebon, kampanye juga dilakukan oleh adik Gibran, Kaesang Pangarep, yang merupakan Ketua Umum PSI. Kaesang optimistis Prabowo Gibran akan menang satu putaran. Kalau nanti ketika nyoblos di TPS, saya minta matanya Mas Gibran yang dicoblos ya. Matanya Mas Gibran. Pak Prabowo-nya jangan, tapi matanya Mas Gibran aja ya. Kampanye yang sama dilakukan oleh politisi Marwarar Sirait di Keraton Sumedang. Minggu pagi, ribuan sahabat Bang Ara Sumedang mendeklarasikan diri mendukung Prabowo Gibran. Capres Prabowo Gibran belakangan memang mengintensifkan kampanye di Jawa Barat sebagai daerah yang paling banyak jumlah pemilihnya. Data KPU menyebutkan 35 juta pemilih berada di Jawa Barat. Tim Liputan melaporkan dari Sumedang, Cianjur, dan Cirebon. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri tajuk Rembuk Rakyat di Pasuruan, Jawa Timur Senin pagi. Mahfud menjanjikan jika nanti terpilih tidak hanya membagikan bansos, tapi juga melunasi utang kredit para petani dan nelayan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD disambut ribuan warga saat menghadiri Rembuk Rakyat di Stadion Untung Suropati, Kecamatan Pangongrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Senin pagi. Kepada warga, Mahfud mengatakan jika dirinya dan Ganjar Pranowo dipercaya rakyat pada 14 Februari mendatang untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan, maka program tidak hanya membagikan bansos, tapi juga menghapus utang kredit para petani dan nelayan. Kalau nanti Ganjar Mahfud menang, kita tidak akan hanya menyediakan air atau bansos yang dibelikan sebulan sekali. Ya, kita berantakan dan sebagainya. Ya, saudara, di Pasuruan ini banyak petani, banyak nelayan, banyak juga yang punya hutang kepada pemerintah, punya kredit. Kalau Ganjar Mahfud menang, maka seluruh hutang dari petani dan nelayan itu akan dianggap lunas. Selain itu, layanan internet gratis juga disediakan dan penegakan hukum yang adil akan ditegakkan, terutama terkait kasus-kasus korupsi. Dan sebagainya. Ya. Tim Liputan melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar kampanye akbar di lapangan Malino, Kota Mobagu, Sulawesi Utara, Senin siang. Anies menjanjikan akan membangun perguruan tinggi di Kota Mobagu.
Ribuan warga Bolang, Mongondo menyambut kedatangan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan di lapangan Kelurahan Molino, Kecamatan Kota Mobagu Barat, Kota Mobagu, Sulawesi Utara, Senin siang. Anies didampingi para petinggi partai pendukung. Anies begitu terharu dengan sambutan meriah warga. Ia meyakini barisan pendukung perubahan kian besar dan luas menyambut pesta demokrasi 9 hari mendatang. Dalam orasinya, Anies mengajak warga untuk memilih calon pemimpin yang mau berjuang untuk rakyat. Jika nanti terpilih, Anies akan menghadirkan kesetaraan, termasuk akan membangun universitas di kota Mobagu. Wajah orang yang bisa dijual belikan harga dirinya. Ini wajah-wajah pejuang yang datangnya bukan mengharap bayaran, tapi datang membawa harapan untuk perubahan. Kita ingin Indonesia yang adil makmur untuk semua. Betul. Kita tidak ingin Indonesia yang timpang. Tadi malam saya sampaikan, masalah terbesar Republik ini adalah ketimpangan. Betul. Banyak anak-anak hebat, banyak anak-anak dengan kemampuan tinggi, tapi kesempatannya kecil. Dari kota Mobagu, Anies melanjutkan kampanye ke kota Manado sebelum kembali ke Jakarta. Juandri Paputungan melaporkan dari kota Mobagu, Sulawesi Utara. Truk bermuatan asbes terperosok jatuh ke jurang di Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut. Diduga sopir truk tidak menguasai medan jalan yang sempit dan terdapat banyak tikungan tajam. Truk yang melintasi desa Tanjung Jaya di Kecamatan Banjarwangi, Garut mengalami kecelakaan tunggal. Truk muatan asbes terperosok masuk ke jurang karena diduga sopir tidak menguasai medan jalan. Kecelakaan bermula saat truk sedang melintas. Tepat di jalan berbelok muncul mobil dari arah berlawanan. Karena jalan sempit, truk mencoba menghindar dengan mengambil bahu sebelah kiri. Namun beban truk yang berat membuatnya terperosok jatuh ke jurang. Proses evakuasi truk dilakukan secara manual. Muatan truk terlebih dahulu dikeluarkan agar truk bisa dievakuasi ke atas jalan. Truk di sini semuanya bersatu untuk bersama-sama membantu evakuasi truk yang masuk dalam jurang ini. Mudah-mudahan evakuasi berjalan lancar dan kami sama Pak Wapres juga siap membantu untuk melancarkan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan karena sopir truk bisa selamat. Saat evakuasi bangkai truk, polisi berlakukan sistem buka tutup jalan. Namun saat ini jalur selatan Garut sudah kembali normal. Eko Stebudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Puluhan remaja di Kota Banjar terjaring razia yang digelar petugas gabungan dari polisi dan TNI. Mereka ditangkap saat sedang pesta miras dan sepeda motor yang menggunakan knalpot bising. Bahkan petugas menemukan senjata tajam di lokasi. Adanya keluhan masyarakat terkait dengan motor membuat polisi dan TNI bergerak. Petugas gabungan menggelar razia di Kota Banjar pada Minggu malam. Hasilnya sebanyak 80 remaja ditangkap polisi saat sedang pesta miras. Polisi juga menyita sepeda motor yang menggunakan knalpot brong. 20-an remaja yang ditangkap, 2 diantaranya kedapatan membawa senjata tajam. Puluhan remaja yang terjaring kemudian dibawa ke Mapolres Kota Banjar untuk didata. Sedang 2 orang yang membawa senjata tajam akan diproses secara hukum. Selanjutnya puluhan remaja ini akan diserahkan kepada orang tua. Berhasil mengamankan 87 pemuda dan remaja yang berkumpul di suatu tempat yang kemudian didapati mengkonsumsi minuman keras dan sebagian menggunakan sepeda motor dengan knalpot yang tidak standar. Sehingga untuk seluruh pemuda dan remaja tersebut kami amankan ke Polres untuk kami data, yang selanjutnya nanti akan kami hubungi keluarga untuk menjemput dan membuat surat pernyataan. Sejak tahun 2023 hingga bulan Februari 2024, polisi telah menyita 600 knalpot bising. Knalpot tersebut selanjutnya akan dimusnahkan di Polda Jawa Barat. Eko Stebudi melaporkan dari Kota Banjar.